Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Gabriela Yovana dengan NIM 210430008, Marisa Amelia dengan NIM 210430095, dan Muhammad Nurul Ishak dengan NIM 210430011. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai tugas proyek akhir sesi 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Eh, Berdasarkan tugas sebelumnya yang telah kami submit, yaitu mengenai wawancara sebuah entitas bisnis. Kami telah memilih sebuah entitas bisnis yang berkutat pada bidang fashion yang bernama Auralic Fashion. Yang mana Auralic Fashion ini menyediakan berbagai perlengkapan wanita seperti toko baju, menyediakan sepatu, dan alat-alat lainnya. Kami telah menanyakan dan mendapatkan hasil bahwa entitas bisnis Awara Fashion ini belum mempunyai sebuah sistem informasi. Oleh karena itu, kami memilih entitas bisnis ini dan kemudian kami telah membuatkan sistem informasi akuntansinya mengenai sebuah data flowchart. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu data flowchart sistem pembelian bahan. Seperti yang terdapat pada layar, di sini telah tersedia sebuah data flowchart sistem pembelian bahan, yang mana terdiri dari 4 elemen yaitu supplier, bagian pembelian, gudang, dan keuangan. Dimulai dari bagian supplier, yaitu supplier akan membuat sebuah surat order, kemudian dia akan menyiapkan nota pesanan. Selanjutnya, nota pesanan ini akan beralih kepada bagian pembelian. Kemudian pada bagian supplier tadi menghasilkan uang dan selesai. Masuk kepada bagian pembelian, yaitu nota pesanan dari supplier tadi. Bagian pembelian akan mencek barang, kemudian dia akan membuat daftar barang yang dibeli, kemudian hasilnya yaitu berupa daftar barang. Bagian pembelian akan mengirimkan pesanan dengan dari nota pesanan yang telah dibuat dari supplier tadi. Selanjutnya, nota pesanan tersebut akan dikirimkan kepada bagian keuangan. Sebelum itu, bagian gudang telah mendapatkan daftar barang yang telah dibeli dan bagian gudang telah mengirimkan barang dari bagian supplier. Bagian keuangan yaitu nota pesanan. Bagian keuangan akan merangkum laporan pembelian dan kemudian selanjutnya mengirim laporan ke bagian pembeli sehingga hasilnya akan mendapatkan uang dari hasil dari pembelian barang tadi. Hasil akhirnya yaitu laporan pemesanan atas pembelian bahan. Selanjutnya yaitu data flowchart aktivitas sistem penjualan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marisa. Kepada Marisa disilahkan. Yang kedua yaitu data flowchart aktivitas sistem penjualan. Yang pertama itu pembeli akan memulai untuk memesan, lalu melakukan pembayaran dan menerima pesanan. Selanjutnya di bagian karyawan nanti akan mencetak pesanan ke komputer, lalu melihat stok pesanan. Selanjutnya akan memproses pesanan dan memberikan pesanan kepada pembeli. Nantinya tugas bendahara itu mencek data penjualan pada hari itu, lalu membuat laporan penjualan toko, setelah itu membuat dokumen laporan penjualan toko. Nantinya laporan penjualan toko itu akan direkap menjadi laporan penjualan harian, lalu membuat jadi laporan bulanan. Selanjutnya, ia membuat dokumen laporan penjualan bulanan toko. Nanti pemilik toko akan mendapatkan dokumen laporan penjualan bulanan toko dan aktivitas selesai. Baiklah, kita masuk kepada soal selanjutnya yaitu mengenai internal control. Yang pertama, kemungkinan fraud yang dapat terjadi pada penjualan di toko Aureli Fashion ada beberapa hal. Yang pertama yaitu risiko kehilangan produk, baik itu pada saat penerimaan produk oleh supplier, pada saat pengambilan produk untuk dipajang dari gudang yang tidak sesuai dengan jumlahnya, kehilangan produk yang disebabkan oleh adanya pencurian yang dilakukan konsumen, kehilangan produk yang disebabkan karena kelalaian dan ketidaktelitian kasir, dan juga kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bagian pembukuan. Untuk mencegah hal ini, maka dibutuhkan ketelitian dari petugas bagian-bagian terkait pada saat menerima produk.
Petugas bagian gudang harus mengecek kesesuaian antara faktur dan produk yang datang, yaitu jumlahnya, kondisinya, dan kesesuaian kualitas dengan produk yang dipesan. Fraud yang kedua yaitu kesalahan kasir dalam menginput jumlah produk yang dibeli sehingga terjadi perbedaan jumlah produk yang diinput ke dalam mesin kasir dengan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Untuk mencegah dan mengatasi hal ini, maka dibutuhkan ketelitian dan tanggung jawab seorang kasir untuk bekerja secara serius dan tidak lengah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yaitu fraud kartu kredit, yaitu berupa dalam pembayaran dapat mencakup pencurian informasi kartu dan pembayaran gagal atau ditolak fiktif. Penipu mencuri informasi akun yang ada atau informasi pribadi untuk membuka akun dan melakukan pembelian. Untuk mencegah hal ini, memerlukan ketekunan staf untuk mengenali tanda-tanda peringatan dan mengambil langkah yang konsisten untuk menghentikan transaksi fraud. Selanjutnya yaitu perubahan harga, yaitu mengutak-atik label harga dengan memberikan harga yang lebih rendah pada suatu produk sebelum membeli, atau mengembalikan barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang semula ditilang. Beli satu, ambil dua, ketika satu barang dibeli dan satu dicuri dan keduanya dikembalikan. Untuk mencegahnya, maka bergantung kepada kebijakan pengembalian toko dengan kombinasi pengembalian, pengembalian pencarian kartu, dan pengembalian satu item dengan tanda terima. Yang kedua, pencegahan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi fraud yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, melakukan random checking atau pengecekan secara acak pada saat melakukan perhitungan dan pencatatan keluar masuk produk. Yang kedua, menjalankan pengamanan berlapis untuk sistem administrasi dan operasional. Yang ketiga, melakukan stock of name setiap hari terhadap produk yang berbeda. Keempat, membuat jadwal stock of name secara berkala untuk seluruh produk yang ada di toko. Kelima, menciptakan prosedur keamanan seperti mengadakan body checking bagi seluruh karyawan. Baiklah, hanya sekian penjelasan tugas proyek akhir sesi 3 kami pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.